Eh, Sebelum saya jawab tentang bagaimana menyikapinya, kalau jawabannya adalah susah Pak nyari suami yang betul-betul jadi imam, tidak susah, nggak susah, nggak susah, gampang banget caranya. Enggak, betulan, ini teman-teman, enggak, saya bercerita tapi antum jangan nyesel ya, saya takut kalau anda nyesel ya, jangan nyesal, ini paling tidak ini untuk anak-anak kita. Ya, Anda nanti waktu mencari menantu, baik menantu laki atau perempuan, kan dalam Islam diberikan panduan loh, nggak sembarangan loh. Ya, nggak ngasal gitu, asal kemudian saya sering kritik kalimat orang tua atas nama keterbukaan. Kemudian begitu anaknya datang, ayah, mama, bunda, saya mau nikah. Calonnya ada calonnya ini. Kemudian orang tua nampak sangat bijak, padahal menyesatkan. Dia mengatakan bahwa nggak apa-apa nak, siapapun yang kau cintai, ayah bunda ikut bahagia. Itu kalimat menyesatkan. Kalimat menyesatkan. Betulan. Untuk zaman sekarang saya berani katakan itu. Yang ada adalah tunjukkan mana calonmu. Ayah bunda mau lihat. Oke, dudukkan di situ, duduk sini. Saya mau lihat siapa kamu. Duduk sini. Oke, Anda harus uji dia. Mau jadi mantu saya kan? Uji. Oh iya Pak, anak saya anak mahal, yang saya didik gitu ya, yang saya didik dengan begitu luar biasa. Kita memeras keringat, kita memeras pikiran, segala hal saya korbankan untuk anak-anak saya. Ya, kemudian nanti dapatnya orang nggak jelas, wah sorry, nggak bisa. Saya harus tahu siapa kamu. Cek, kalau perlu datang besok, kamu datang lagi presentasi depan kita. Bawa laptop, buat PowerPoint-nya. Presentasi. Kenapa? Karena kau mau bawa anakku, kalau anakku perempuan, paham? Kalau dia perempuan, maka kau akan sangat mempengaruhi rumah tangga anakku yang laki-laki. Begitu nanti kau punya anak, itu cucuku yang akan melanjutkan kebesaran kebaikan ini, gitu loh, Pak. Nggak sembarang, ya. Oke, tapi itu juga tidak sulit sebenarnya, Pak Bu. Nabi sudah ngajarin caranya nyari mantu, enak gampang kok. Gimana caranya? Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terdekatnya ada berapa? 4. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Oke? 4 ini 2 mertua, 2 menantu. Betul? Abu Bakar mertua, Aisyah dinikahkan ke Rasul. Umar mertua, Hafsah dinikahkan ke Rasul. Utsman menantu. Rasul memberikan putrinya Ruqayyah ke Utsman. Ruqayyah meninggal, diberikan adiknya Ummu Kulthum. Ali, kita semua tahu, nikah diberikan putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Sudah tahu idenya? Atau belum tahu juga? Sudah caranya? Nah, kok masih bingung juga? Tahu ya? Sudah tahu ya? Iya. Sekarang lihat, coba lihat sekarang. Lihat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini kan sahabat. Tahu sahabat? Kita bersahabat bukan? Ini sahabat, sekaligus murid. Kalau murid Masya Allah lebih enak lagi. Kalau Anda jadi guru, itu milih mantu enak banget, Pak. Tinggal tunjuk, kamu mantu saya, ini nggak pantas. Ya, gitu enak banget. Kalau saya gurunya, saya tahu. Saya didik kamu dari kecil, saya tahu kualitasnya mana. Ya kan gitu. Itu kalau enaknya jadi guru gitu bisa milih. Ya, jadilah guru. Ya. Jadi guru itu enak. Rasul sahabat, ini 4 ini sahabatnya Rasul, sekaligus Rasul gurunya mereka. Sudah, kenapa tidak diberikan orang-orang terbaik? Hah? Itu caranya gitu. Ya, paham ya? Itu gampang caranya. Ini komunitas baik nih. Ya, komunitas baik ini. Masya Allah saling benar. Kenapa, Bu? Belum selesai jawabnya saya tadi. Silakan. Enggak apa-apa, silakan. 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 Kami ini kan sudah tidak mencari lagi. Kalau mencari mantu iya. Iya, cari mantu. Iya, tapi kan yang ditanyakan adalah pemimpin rumah tangga. Belum jawab. Okay. Belum. Karena tadi ada kalimat bahwa susah Pak nyarinya, gitu ya. Susah Pak nyarinya gitu. Hah?
bahwa rumah tangga ini kan kadang-kadang istrinya lebih banyak Ya itu belajar. belum saya jawab. Memang ini mau saya jawab setelah ini. Ya. Ini Sabar, Bu. ya ya. Maka tadi saya bilang sebelum saya sampaikan bagaimana Itu baru kulitnya itu. Baik. Oke. Jadi saya ingin ngasih resep karena tadi ada kalimat bahwa susah Pak nyari calon suami yang gitu. Makanya saya bicara anak-anak. Ini untuk anak kita. Nah, itu yang belum terlanjur. Nah, yang sudah terlanjur, nah ini baru kita bicara. Gitu ya, yang sudah terlanjur. Gimana? Lanjut? Cari yang ditukar tambah nggak bisa Pak. Ya, memangnya barang elektronik tukar tambah. Di-upgrade. Istilah-istilahnya bahaya Bapak-bapak ini. Baik. Nah begini. Nanti mohon juga direnungi An-Nisa 34. Itu kunci rumah tangga Bu, Bapak Ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan seterusnya. Itu panduannya. Kalau panduan ini dijalankan baik-baik, laki-laki menjalankan tugasnya dengan baik, istri menjalankan tugas di bidangnya dengan baik, maka rumah tangga aman, damai, bahagia dan seterusnya. Tapi kalau gagal di ayat ini, ayat 35-nya lihat ayatnya. Ayat 35-nya mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut retak rumah tangga. Tuh. 34 kalau gagal muncul 35, ayat 35. Retak rumah tangga. Ya, nah 34 itu jadi panduan buat kita. Laki-laki memang harus qawwam. Ar-rijalu qawwamun. Itu kan harusnya. Kan itu kan harusnya. Tapi bagaimana kalau tidak harusnya? Oke. Orang tetap kita nih, karena laki-laki itu sudah di stempel Allah, laki-laki itu qawwamun, qawwam 'alan nisa. Adapun perempuannya itu fas-solihat, solihat. Itu perempuan. Laki-laki qawwam, perempuan solihah. Dah. Satu kata saja, Quran memudahkan itu. Oke. Kemudian kuncinya 2. Untuk jadi qawwam syaratnya 2, untuk jadi solehah syaratnya 2. Ya kan? Qawwam itu syaratnya adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama adalah laki-laki harus punya kelebihan yang Allah lebihkan. Ya, punya Allah lebihkan, karena Allah lebihkan itulah maka laki-laki jadi qawwam, jadi pemimpin. Dan kata qawwam itu artinya bukan cuma pemimpin, Bu, termasuk guru, pengajar. Itu qawwam itu artinya banyak. Di antaranya artinya adalah sebagai murabbi, sebagai pendidik. Ya, pemimpin itu salah satunya, pengayom itu di antaranya, yang mengevaluasi, yang menjadi pembesar di rumahnya, itu semua anak qawwam. Maka satu punya kelebihan, yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan laki-laki lah yang menafkahi urusan rumah tangga. Ya, semua urusan rumah tangga, masalah harta itu harus laki-laki semua. Jadi kalau bapak-bapak ingin punya qawamah yang baik di rumah, yang kokoh, maka urusan nafkah jangan di-share ke istri. Paham? Rumah ini aku tugasnya, suamimu. Oke? Kalau kau punya uang silahkan nikmati sendiri. Kalau kau punya penghasilan silahkan nikmati sendiri. Semua hal ada di pundakku sini. Oke? Kamu tidak salah pilih suami. Nah gitu ya. Semua ada di pundakku. Dan yang itu tugas laki-laki. Kalau ternyata istrinya, istri yang solehah dan masih ingin bantu suaminya, itu tugas dia. Itu bukan, itu kebaikan dia. Gak ada hubungannya sama kewajiban itu, hanya pada laki-laki. Paham ya Bu ya, Bapak-bapak ya? Jadi kalau ingin punya qawamah yang baik, lakukan 2. Satu, punya kelebihan. Yang kedua, menafkahi. Seutuhnya nafkah di Anda. Gitu. Nanti kalau punya anak laki-laki juga gitu. Yang kokoh kayak begitu. Ya. Nah, kelebihan itu kalau nafkah harta alhamdulillah. Gitu ya. Tapi saya berharap kalau tadi nggak usah berbagi, kecuali memang rezeki tidak cukup. Tapi kalau rezeki cukup sudah. Segala hal aku. Nggak ada urusan rumah ini semua saya sebagai suamimu. Nggak ada. Semua dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah, rumah ini saya semua.
Gitu ya. Itu kewama Anda akan sangat baik nanti. Di rumah akan luar biasa. Kemudian kelebihan, Bu. Kelebihan inilah yang tadi diantaranya. Umpamanya bagaimana kalau ternyata istrinya lebih pintar ilmu agamanya, ya, itu kekurangan suami. Ya, jelas. Dan kekurangan itu akan mencederai kewama, mencederai kepemimpinan. Namanya juga cacat, kekurangan. Gimana caranya? Namanya suami kok kemudian tidak menjalankan tugasnya sebagai guru umpamanya. Namanya orang salah itu yang harus dilakukan apa? Orang kalau salah apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Itu satu. Minta maaf sayang. Oke. Nampaknya aku bukan suami yang sempurna karena ternyata aku tidak lebih berilmu daripada kamu untuk urusan ini. Padahal harusnya aku yang bimbing kamu. Ya, mulia, gak akan jatuh, Pak. Orang tidak akan jatuh karena minta maaf. Orang mulia justru karena dia minta maaf. Makin dikagumi. Ya, ternyata suamiku orang yang fair sekali, lapang hatinya. Dia mau mengakui salahnya. Satu. Yang kedua, setelah itu sang suami tidak boleh berhenti di situ. Nah, itu tugas Anda, mau sampai kapanpun tugas Anda itu. Anda harus berusaha belajar. Semampunya, namanya udah umur segini ya kan. Memang anak-anak muda yang masih bujangan, yang masih seger-seger, ya udah segini, udah sibukan macam-macam, tapi Anda harus bergerak, Anda harus belajar, mampu dapat berapapun, apa belajar gitu, belajar, siapkan waktu, komitmen waktu untuk belajar, di tengah semua kesibukan laki-laki, gitu ya, lelah, nggak apa-apa, ada pahalanya, kalau lelah itu lillah, ya kan, terus ada pahala besar. Maka itu harus dilakukan tuh. Nah, istrinya ya harus lapang hatinya ya, lapang hatinya. Toh dulu kita bertemu, Allah pertemukan kita ya kan. Ya bismillah, lapang hatinya. Ayo tidak ada yang sempurna, saya juga tidak sempurna ya kan. Makanya bismillah kita saling memaafkan, tapi tugasnya tolong dijalankan. Bahwa tidak sempurna di awal pasti, karena tidak mungkin sempurna di awal. Itu cukup? Allah alam bisawab.